Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video sebelumnya kita sudah ngerakit PC ini teman-teman ya, dan sekarang kita akan testing ya. Dan PC ini harganya segini teman-teman ya. Ini Ryzen 7500F sama 4060. Sebenarnya kita udah sering sih ya ngerakit PC ini. Hasil testing juga mirip-mirip, tapi nggak apa-apa, kita testing lagi aja. Selain bisa jadi perbandingan buat teman-teman, terus juga bisa jadi bukti buat gua ke pelanggan gue ya. Dan sekali lagi, rakitan itu fleksibel, terserah lu ya. Lu udah punya dana, lu mau rakit ngincar performa, lu mau rakit estetik, mau ngincar performa estetik dan upgradable, itu bebas, terserah lu. Jadi nggak usah mendang-mending ya. Oke, dan buat teman-teman kalau ada yang mau rakit bisa DM Instagram gue, namanya Gani GP ya. Kalian tinggal DM aja, Bang Gani gue mau rakit PC, dananya terserah kalian. Siapa yang beli komponen bebas, bisa gue bisa lu. Terus kalau udah punya spek kita tinggal beli, kalau belum punya speknya bisa diskusi di live streaming. Kayak yang ini kita diskusinya di live streaming. Terus barang bisa dikirim, bisa diambil. Dikirim bisa ke seluruh Indonesia pakai JNE Kargo ya biasanya gue ya. Terus kalau diambil, gue ada di Bogor Kota ya, dan kebetulan PC ini juga nanti akan diambil karena ownernya rumahnya di Gunung Putri. Jadi dekat ya. Biasanya kalau Jabodetabek gue akan suruh ngambil aja daripada kirim pakai kargo, karena lumayan juga harus ongkir, asuransi, dan wajib kayu juga ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke testingnya ya. Oke, kita masuk aja ke testingnya. Kita mulai dari kayak biasa guys ya. Crystaldisk Mark dulu untuk ngecek speed SSD-nya. Ini pakai Adata S70 yang 1 tera. Ya, ini kita tungguin dulu. Ya, untuk SSD Adata ini udah ngebut ya, teman-teman ya. Udah nggak perlu meragukan apapun ya. Speed udah 7 ribuan lebih, udah tenang, harga terjangkau, garansi 5 tahun resmi juga. Jadi apalagi yang harus jadi perbandingan gitu, karena ini sudah mantep ya. Oke, RAID 7400-an. Sekarang kita lihat nih write-nya bakalan dapat berapa. Kemarin sih kalau nggak salah di 6 ribuan ya. Tapi itu udah ngebut banget kok. Ini SSD Gen 4 guys. Kita lihat dapat berapa? Kali 5.000, 6.000 ya. 5.800-an ya. Apakah bisa naik jadi 6.000? Oke, naik ke 6.600 ya. Ini udah ngebut ya teman-teman ya. Oke, kita turunin ke bawah. Kita tungguin sampai kelar ya. Habis itu kita coba buka Crystaldisk info ya. Apakah panas atau tidak? Sip ya, suhu aman ya. 40-an derajat ya, SSD Gen 4 udah kebaca. Terus kita buka GPU Z untuk ngecek RTX 4060-nya terbaca atau tidak ya. Ini dari 14 jutaan tuh bisa teman-teman ngambil 75F sama 4060 tuh bisa. Cuman kalau lu dana ada lebih ya bisa lebih mewah aja gitu, kelihatan lebih estetik dan kawan-kawan gitu guys ya. Udah kebaca ya 4060, terus CPU Z sama HW monitor. Kita tungguin. Ini udah kebaca ya, Ryzen 5 75F ya. Ini gua aplikasi CPU Z-nya belum update ya. Jadi kadang suka nggak kebaca, tapi itu kebaca deh ya. Ya ini suhu aman ya di 40-an idolnya. Sama ini daya juga 80-an watt ya. Untuk si PC ini mah udah irit teman-teman. Dan ini gua tutup ya. Oh, biar nggak ada yang protes. Tutup kacanya bang, tutup udah ya. Nah, udah kebaca ya. Ryzen 5 75F 6 core 12 thread ya. Terus ini suhu aman ya 40-an ya. VGA kebaca. Ada SSD 1 tera ya. Udah kebaca ngebut, daya 70-80-an watt ya. Dan kalau kalian ngebandingin antara bang mending mana 75F atau 87F, semua ada porsinya masing-masing ya. Kalau Ryzen 5 7500F ya, dia itu memang Ryzen 5, tapi dia sudah jalan PCIe 5, bisa PCIe 5. Jadi kalau kedepannya pakai SSD Gen 5, VGA PCIe 5, ini udah siap.
Tapi kalau lu butuh core sama thread yang lebih tinggi, kalian bisa ambil Ryzen 7 8700F gitu. Itu 8 core 16 thread, tapi dia jalannya PCIe 4. Jadi dua prosesor ini harganya sama, teman-teman. Tray-nya harganya sama ya. Tapi memang semua ada plus minusnya masing-masing. Kalau gua pribadi jujur gua masih pilih 75F karena dia ready untuk upgrade ke depannya, dan untuk kebutuhan-kebutuhan sekarang menurut gua pakai Ryzen 5 75F kayak misalkan lu mau main game kayak Wukong aja itu. Terus streaming, editing udah enak guys. Tapi balik lagi ya, selera itu mah. Lu mau ambil 787F boleh, 575F juga boleh. Oke, sekarang kita masuk ke testing game ya. Testing yang pertama ya, Black Myth Wukong Benchmark Tool ya. Oke, ini monitor gue 1080p ya, facing off ya, karena gue nggak ada monitor 2K di sini. Oke, ini gue bikin default dari sananya teman-teman ya, super resolutionnya 65, DLSS sama frame generationnya on ya. Terus ini full ray tracingnya gue nyalain, tadinya off, gue nyalain ke very high ya, sisanya gue bikin high aja. Ini dapat 60-70an fps. Kalau lu pengen lebih tinggi tinggal di off aja full ray tracingnya teman-teman ya. Oke, ini kita jajal benchmarknya aja. Nah guys ya, dapat 60-70an fps naik turun ya, tapi setidaknya dapat 60 fps lebih ya. Kalau misalkan kalian mau dapat fps lebih tinggi ya tinggal dimatiin aja si full ray tracingnya teman-teman ya. Ini untuk suhu udah aman ya. Suhu prosesor 40-an, suhu VGA 60-an ya. Oke, sama-sama 60 naik turun juga, ini aman banget. Selama di bawah 85 dia aman, dan daya ini 220-an watt ya. Oke, udah cukup irit. Sekarang tinggal tungguin sampai benchmarknya kelar ya. Oke guys, Wukong udah selesai ya. Hasilnya sama seperti yang kemarin-kemarin, rata-rata di 68 fps ya. Baik lagi, kalau mau dapat lebih fps-nya tinggal matiin aja si full ray tracing-nya teman-teman ya. Oke, Wukong udah aman. Valorant teman-teman. Harusnya udah gak akan ada keluhan ya, ini 1080p high. Kita masuk ke practice the range aja seperti biasa. Kita tungguin kalau soal loading lama atau enggak gimana internet ya guys ya. Ayo masuk. Oke. Di menu gini 700 fps, milih karakter naik ke 800-an. Milih senjata turun 700 naik lagi. Kalau lagi rame ini 600-an. Berarti ini kalau kalian main di Spike Rush atau Deathmatch gitu ya, atau Ranked lah ya, kemungkinan ya 200-an fps, 200-300 fps lah. Udah enak temen-temen, tinggal monitornya aja bagusin. Suhu udah jelas aman, daya irit ya, 190-an watt. Sudah enak. Udah nggak ada keluhan buat si Valo cuy ini mah. Dor. Oh, sudah enak ya teman-teman ya. Sudah aman ini mah. Kita coba sambil muter-muter ya. Ini kalau gameplay kalau lagi sepi ya 400-an fps. Tapi kalau musuhnya rame 300-an nih, 200-300-an fps nih kelihatannya. Oke, dan ini udah enak ya. Udah nggak ada keluhan guys, karena paling bener menurut gue, lo kalau misalkan udah punya dana 14 jutaan gitu ya, atau bisa lebih, udahlah seminimal-minimalnya lo rakit 75F sama 4060 guys. Tapi kalau misalkan lo ngincarnya Valorant, kayaknya kalau ini lo turun ke RTX 3050 atau ke RX 6600 juga udah enak teman-teman. Setidaknya lo punya bekal prosesor Mobo DKK-nya udah AM5 gitu ya. Oke, Valorant udah cukup ya. Shadow of the Tomb Raider teman-teman ya. Biasanya kan abis Valo gue kadang ngetes RDR teman-teman ya. Cuman untuk yang kali ini ownernya
bilang skip aja RDR, langsung Tomb Raider aja. Oke. Ini pilih 1080p, gue bikin highest ya, kita mentokin teman-teman ya. Kita bikin highest dan langsung kita running benchmark-nya. Oke, udah di atas 100 fps ya. Suhu aman ya, 60-an dua-duanya, daya 220-an watt ya. Kalau di Wukong aja aman, harusnya Shadow of Tomb Raider aman ya. Shadow of the Tomb Raider, susah amat namanya ya. Oke, kita tinggal tunggu sampai kelar ya. Sudah kelar ya benchmarknya. Oke, rata-rata di 145 fps. Sudah tenang lah ya, ini dibikin highest ultra di kakak gitu ya. Oke, overall semua sudah kelar ya guys ya. Tidak ada keluhan untuk Ryzen 5 7500F dan RTX 4060 ya. Jadi kalau kalian punya dana 14 jutaan, 15 juta, mending rakit kayak gini. Cuman kalau kalian ngincer estetik kayak gini ya, ini kan nanti ada plastiknya ini masih kelihatan blur. Kalau plastiknya udah dibuka, terus plastik itunya udah dibuka, ini bakal kinclong banget teman-teman ya, dan bakal estetik banget. Kalau kalian ngincer estetik kayak gini ya mungkin harganya akan naik, kayak ini juga harganya kan naik gitu. Tapi kalau kalian dananya ngepres di 14 jutaan, sebatas dapat 75F sama 4060 itu masih bisa ya. Oke, segitu aja teman-teman. Link pembelian semuanya gua drop di deskripsi ya. Itu yang Tokped yang di deskripsi, yang di keranjang itu yang Shopee. Tinggal klik aja kalau misalkan kalian mau, gas ya. Dan gua rada ragu atau rada gimana juga ya untuk si prosesor tray kayak gini. Gua nggak tahu akan bertahan berapa lama. Stoknya ya guys ya, bukan performa. Stoknya, karena biasanya kalau prosesor tray itu cepet banget habis ya. Dan jujur aja di November-Desember ini si 75F ini laku keras guys. Dan bahkan gua aja kan ada 3 guys setelah ini. Yang ini, yang besok sama besoknya itu 75F sama 4060 lagi ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan kalian udah ada dana dan ngincer AM5, kalian bisa langsung gas aja 75F ya, keburu habis di pelantara ya. Tapi masih ada alternatif lain sih kayak 87F dan kawan-kawan ya, atau yang lebih tinggi. Oke, thank you semua. Bye-bye.